Memasuki saksi fakta kasus Vina Cirebon, Renaldi alias Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Vina Cirebon ditabrak orang tidak dikenal. Insiden itu terjadi sebelum Aldi dijadwalkan jadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon hari ini, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon. Namun saat di kawasan Kadipaten Majalengka, dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Alhasil Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut, diungkap Aldi. Saat itu kondisi jalanan sedang hujan gerimis. Dirinya tiba-tiba melihat pengendara motor dari arah berlawanan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Aldi udah diem, tapi dia makan jalur Aldi sambil ngebut terus, katanya dikutip dari YouTube Vario Channel. Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Cewek 2, naik beat, adu bagong, jelasnya. Aldi pun mengalami luka parah di kepala lantaran saat kejadian tidak memakai helm, patah tulang rahang atas. Aldi gak pakai helm, mereka juga. Cewek mah yang bencong masih utuh, kalau yang supir sama kayak Aldi, tapi lebih parah saya, tutur Aldi lagi. Dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Kejadian jam 22 waktu Indonesia Barat, sampai sini jam 23.30 waktu Indonesia Barat, makanya baju putih darah semua, diperes juga darah semua, kata dia. Akibat tabrakan itu, Aldi mengatakan keluar darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. Sampai muntah darah 3 kali. Udah di ronsen hasilnya bagus, di dadanya abu-abu, jelasnya lagi. Menurut Aldi, saat itu dirinya ingin pulang ke Cirebon dari tempat kerjanya di Subang. Saat di TKP, Aldi melihat pengendara motor ngebut dari arah berlawanan. Lihat ada cewek 2 orang ngebut, makanya diam dulu berhenti di pinggir jalan. Saksinya tukang mie ayam dan tukang bakso, kata dia. Usai tabrakan itu, Aldi mengaku disalahkan oleh pengendara yang menabraknya. Warga pun berkerumun untuk melerai dan akhirnya menyuruh 2 orang yang menabrak Aldi untuk pulang. Saya minta KTP, yang menabrak gak boleh. Gak ada polisi, warga kompak belain cewek, terus disuruh pulang, kata dia. Hari ini, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, Aldi terlihat hadir dalam sidang PK 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Dengan kondisi wajah masih terdapat bekas luka, Aldi duduk di dalam ruang sidang. Aldi diagendakan jadi saksi fakta dalam sidang PK 6 terpidana. Sebab, Aldi turut diamankan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Namun, Aldi akhirnya dibebaskan dan tidak ikut diadili dengan 8 terpidana. Sidang kemarin itu gue cuma greget soal Liga Akbar itu, jadi kayak jelang sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Fransiskus Marbun merasa janggal dengan keterangan Liga Akbar. Teman Eki itu bahkan dibuat sampai gregetan dengan keterangan yang disampaikan Liga Akbar. Fransiskus Marbun menilai jika Liga Akbar tidak konsisten dengan keterangan yang diberikan. Apa yang di sidang kemarin itu? Gua greget sama si Liga Akbar, ya ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube, Selasa, 17 September 2024. Adapun keterangan Liga Akbar yang membuat Fransiskus Marbun gregetan adalah soal keterangan waktu. Jadi sebelum disatuin sama tim susnya juga kan dan konfirmasi jika Liga Akbar ingatnya di hari Jumat, 1 hari sebelum kejadian kasus Vina Cirebon, IBEBER-nya. Gua jadi bingung aja, kenapa Liga Akbar ini ngomong pas di persidangan dan ditanyakan JPU ada di mana, dia bilang lagi ada di Warpat, sambungnya. Fransiskus Marbun juga menegaskan, jika Liga Akbar tak ada di tongkrongan Warpat pada hari kejadian Vina dan Eki menghembuskan nafas terakhir. Jadi pada hari kejadian itu, yang gue lihat dan rasakan tidak ada Liga Akbar di Warpat, ungkapnya. Kalau ada Liga Akbar, otomatis dia ikut berangkat bareng-bareng dong ke rumah sakit setelah tahu Eki dan Vina ada di sana. Saksi fakta kasus Vina, Renaldi alias Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Vina ditabrak orang tidak dikenal. Insiden itu terjadi sebelum Aldi dijadwalkan jadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon hari ini, Rabu,
18 September 2024. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon. Namun saat di kawasan Majalengka, dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Alhasil Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut. Diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Dengan kondisi wajah masih terdapat bekas luka, Aldi duduk di dalam ruang sidang. Ia diagendakan jadi saksi fakta dalam sidang PK 6 terpidana. Tingkah laku pembunuh Vina di Cirebon Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ternyata semakin menjengkelkan. Pasalnya, Ucil ternyata tak kapok setelah divonis mendekam di penjara seumur hidup. Ucil terlibat dalam 11 anggota geng motor yang menewaskan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon. Bukannya menyesal di dalam penjara, Ucil masih bertingkah bak jagoan. Ia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Ucil tinggal di perumahan BCA Indah 7 Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 17 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil bahkan menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Bahkan Ucil juga mengatakan saya tidak akan membusuk di dalam penjara. Ia juga mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun, Ucil dan Eko mengajukan bandingan hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Ucil juga bertindak memukul Eki dan Vina saat mereka terjatuh dari motor. Ucil dan Eki kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMPN 11. Jalan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sanalah Ucil kembali memukul leher Eki pakai bambu. Setelah itu, Ucil juga menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi Sudirman, Supriyanto, Eka, dan Jaya. Bahkan saat itu Ucil langsung